Bung Jainal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Selamat sore kawan-kawan semua. Dalam agenda diskusi ini, ya kalau kami di Gebrak kemarin memang ya sebagai ajang konsolidasi, ajang konsolidasi itu yang lebih penting sebenarnya dari berbagai macam organisasi atau aliansi-aliansi gerakan rakyat, terutama adalah di sekitar Jabodetabek yang memang dalam beberapa tahun aktif terlibat dalam perlawanan-perlawanan, terutama melawan rejim Jokowi, kebijakan-kebijakan yang semakin tinggi. Kawan-kawan semua yang saya hormati, dari narasumber ada Bung Jumbur, Mbak Dewi, Bung Boeng, dan juga Mbak Ajeng dan kawan Kamil. Ya sore ini tentunya kita memiliki mungkin pandangan yang sama, pemikiran yang sama. Ini terkait mungkin situasi yang mungkin dalam beberapa tahun terakhir. Ya, tadi disampaikan dari rejim Jokowi ini banyak mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang buruk. Dan saya pikir kawan-kawan di sini juga banyak yang memang terus-menerus gencar melakukan perlawanan karena banyak kebijakan yang buruk tadi. Ya, dimulai dari yang kita yang paling terakhir ya 2019 ya sampai kemarin kawan-kawan masih konsisten untuk melakukan perlawanan itu. Padahal sebenarnya ya kebijakan-kebijakan itu dibuat selama rejim Jokowi di periode awal itu memang sudah banyak. Nah, ini momentum May Day 2024 ini menurut kami juga sangat istimewa karena ini di masa transisi. Jadi kemarin 14 Februari masyarakat Indonesia melakukan pemilihan umum atau pemilu, dan di tanggal 20 April kemarin ya itu sudah ada pemenangnya, Prabowo Gibran, dan kalau untuk partai politiknya PDIP. Tapi situasi itu atau yang sekarang ini kan memang ya masih pemerintahan Jokowi, karena nanti baru akan dilantik di Oktober kalau nggak digagalkan. Tapi nggak tahu ada yang menggagalkan atau enggak. Ya, digagalkan lah. Ya, refleksi kita terkait dengan banyak kebijakan-kebijakan yang buruk ini juga sebenarnya kan kita melihat konsolidasi pemilik modal. Oligarki ini kan memang sudah klop ya, sudah terjadi, sudah kompak, sudah sepakat. Makanya banyak kebijakan-kebijakan yang dibuat itu banyak merugikan kita, kaum buruh dan juga rakyat kecil lainnya. Kita bicara partai-partai politik, kalaupun katakanlah mungkin ada yang menolak, tapi di balik layar itu ya sebenarnya nggak ada. Ya mungkin di statement-statementnya aja ya, di media dan lain sebagainya, atau di forum-forum resminya itu mungkin ada yang menolak, tapi faktanya yang nggak ada penolakan secara serius. Dan itu terjadi misalnya di Omnibus Law Cipta Kerja. Dampaknya yang kalau kita bagi teman-teman buruh ini sudah luar biasa. Saya yakin banyak juga kawan-kawan basis KPBI yang di PHK, diganti sistem kontrak outsourcing, basis KSPSI, kawan-kawan serikat lain yang juga mengalami hal yang sama. Banyak kasus-kasus yang terjadi di buruh, dan terutama dampak yang memang kita alami bersama itu soal kenaikan upah. Kalau di buruh, kenaikan upah itu sekarang kan minim, bahkan mungkin kalau di upah sektoral itu kan bisa dikatakan nggak ada. Itu sudah berapa tahun, 3 tahun nggak ada kenaikan upah sektoral gitu. Jadi hanya penyesuaian aja. Sementara kalau kita lihat sistem ketenaga kerjaan ini sudah dibuat se-fleksibel mungkin
dengan aturan-aturan yang baru tadi. Bukan hanya buruh yang bekerja di pabrik, tapi buruh atau pekerja yang lain juga mengalami hal yang sama. Termasuk pekerja driver online, ojol ya. Itu ada apa namanya? Kalau kawan-kawan menyebut sistem kemitraan palsu. Ya, kemitraan palsu. Karena apa? Karena sekalipun perusahaan menganggap si ojolnya ini mitra, tapi sesungguhnya mereka ya diatur-atur oleh perusahaan aplikator tadi, dan status hubungannya tadi ya tidak ada kejelasan. Meskipun alat produksinya yang motor atau mobilnya itu juga punya buruh, tapi kenyataannya yang disebut kemitraan ada berbagi hasil itu ya nggak ada. Jadi praktis semua dibuat sefleksibel mungkin. Termasuk adalah pegawai-pegawai pemerintah juga, yang sistem pekerja honorer, P3K, PHL itu kan yang lebih banyak itu sistem kerja itu yang menurut kami itu yang kemudian memicu di perusahaan-perusahaan swasta. Jadi akhirnya banyak ngikutin, karena ada perusahaan-perusahaan BUMN di pegawai pemerintah yang menerapkan sistem kerja kontrak, outsourcing dan lain sebagainya tadi semakin buruk. Nah, masalahnya ini yang menyadari, terutama kawan-kawan serikat buruh atau buruh itu masih minim ya. Jadi dukungan dari buruh buruh mayoritas itu masih kurang. Makanya kalau media yang sekarang ini sebenarnya juga kita harapkan ini sebagai kebangkitan gerakan buruh, ya, kebangkitan gerakan buruh Indonesia untuk bagaimana buruh peduli lagi. Sebab apa? Mungkin 1 Mei atau hari buruh pasca ditetapkan sebagai tanggal merah kemarin sering kita bahas dari 2013 oleh SBY, kemudian 2014 menjadi libur tanggal merah. Justru teman-teman buruh kita ini keterlibatannya itu kurang. Semakin berganti tahun semakin kecil yang terlibat. Apalagi kemarin ya situasi pandemi itu semakin kecil. Nah itu artinya kita juga perlu merefleksikan itu, kita kembalikan kepada semua organisasi-organisasi gerakan. Bagaimana kesadaran teman-teman buruh itu bisa kita bangkitkan kembali, ya, terutama bagaimana dia berserikat, dia bisa berjuang bersama-sama, menjadi tugas kita bersama. Nah, termasuk mungkin kalau kemarin dalam situasi politik kita juga merefleksikan belum ada kemenangan buat kelompok-kelompok gerakan rakyat, termasuk kemarin ada kawan-kawan BOE, ada KPBI, KSPI, KSPSI, KSBSI dengan partai buruh ya, yang mencoba strategi untuk bertarung di pemilu gitu ya. Tapi memang barangkali pada sebuah sistem atau undang-undang pemilunya yang juga buruk, sehingga itu membuat katakanlah pemilih dari unsur buruh atau gerakan rakyat itu juga masih minim. Nah ini juga terkait dengan bagaimana sistem pemilu yang kemarin yang kita lihat secara langsung banyak kecurangan-kecurangan yang terjadi, yang menurut cerita dari kawan-kawan di berbagai daerah itu kan ada keterlibatan dari tentara, dari polisian, dari aparat pemerintahan daerah atau desa mengarahkan untuk memilih calon tertentu, dan itu dilakukan secara masif. Maka kawan-kawan juga menyampaikan bahwa pemilu 2024 ini sebagai pemilu yang terburuk pasca reformasi 98. Nah, saya pikir itu juga enggak ya itu ya tepat gitu.
Makanya tugas kita bagaimana kelompok gerakan rakyat yang mungkin ada beberapa aliansi ini bisa ke depan bisa melakukan konsolidasi. Kita mendiskusikan strategi taktik perjuangan kita ke depan. Katakanlah kalau kita belum bisa bersatu, katakanlah satu payung, ya, kita masih berbeda bendera atau aliansi, tapi dalam konteks perjuangan itu bagaimana kita bisa bersama-sama? Kalau mungkin kita belajar mungkin dari kelompok gerakan serikat buruh di negara lain atau kelompok gerakan di negara lain juga. Jadi ada satu momen tertentu yang memang itu harus bisa, perjuangan itu harus bisa dilakukan secara bersama-sama. Bahkan dalam skala pemogokan umum itu bisa dilakukan. Nah, saya pikir itu penting untuk bisa kita refleksikan. Dari Mei 2024 ini kita mencoba untuk menjahit kembali apa yang menjadi gagasan kawan-kawan terkait dengan perjuangan perlawanan kita terhadap oligarki ini. Saya pikir itu nanti bisa kita tindak lanjuti. Konsolidasi gerakan rakyat itu sebenarnya bukan baru dimulai, tapi ya misalnya saya sendiri aja kan, kalau ketemu Bung Bodeng itu di berapa? 2000 ya tahun 2000-an mungkin. Kurang lebih 99 pasca 98. Masing-masing kan ada organisasinya gitu. Udah mahasiswa ya. Ya kita berjibaku juga, maksudnya membangun aliansi itu jatuh bangun gitu. Ya dari mulai dulu itu ada namanya Komite Aksi 1 Mei, Komite Anti Penindasan Buruh, ABM punya sejarah. Bung Jumbur ini juga terlibat. Pernah pendudukan Bundaran HI. Mei tahun 2006 atau 2007 misalnya. Pendudukan Mei terbesar ya. Pasca 65 mungkin dan ya. Upaya itu dilakukan gitu. Konsolidasi gerakan rakyat, tapi ya kita jatuh bangun, terjadi fragmentasi yang luar biasa juga. Nah, gerakan rakyat, katakanlah organisasi masyarakat, ada juga organisasi non pemerintah atau NGO. Nah, NGO sendiri kan nanti juga punya peran penting juga, tapi juga ada peran yang mungkin melemahkan juga, dan ini perlu juga direfleksikan karena banyak kawan-kawan NGO itu yang banyak bekerja untuk programnya di lembaganya itu, tapi lupa untuk bagaimana mengorganisir gerakan rakyat ya, menjadi atau menuju ke kesadaran politik ya. Karena kan kalau banyak latar belakang kawan-kawan di NGO itu adalah kawan-kawan aktivis gerakan rakyat. Nah, ini yang barangkali nanti juga kita terus menerus kita suarakan juga ya, ada pengingat kepada kawan-kawan di NGO dimanapun. Dan untuk organisasi-organisasi gerakan rakyat, baik serikat buruh dan organisasi-organisasi yang lain, ya mungkin dalam beberapa tahun itu kalau saya pikir juga semua juga berupaya untuk bagaimana menyatukan menjadi sebuah perlawanan bersama, perjuangan bersama nih. Tapi ya nggak tahu apakah soal kedewasaan, apakah soal situasi internal, eksternal dan lain sebagainya. Tapi memang nyatanya sampai sekarang ini kita belum bisa menjadi konsolidasi yang kuat, dan kita berhasil memenangkan perjuangan. Taruhlah kemarin di 2019 sampai 2020-2021, gerakan untuk melawan RKUHP, gerakan melawan Omnibus Law Cipta Kerja itu sudah terjadi di mana-mana. Catatan di Indonesia saya mengingatkan ada di kurang lebih 60 kota. Ada gerakan buruh, gerakan mahasiswa, pemuda itu melakukan aksi perlawanan. Tapi dari refleksi dari kawan-kawan itu, salah satunya adalah soal energi
yang itu ada kaitannya dengan kepemimpinan gerakan rakyat. Itu penting menjadi catatan atau refleksi dari kita semua. Dan tadi juga disampaikan oleh kawan-kawan bahwa kita akan mencoba kembali memulai ini ke depan pasca May Day ini. Artinya konsolidasi kita bukan hanya untuk May Day besok aksi hari buruh, tapi sebenarnya kita juga punya keinginan untuk kita lanjutkan, entah dalam bentuk refleksi atau katakanlah reuni, silaturahmi, boleh-boleh aja. Tapi kelompok gerakan-gerakan rakyat itu coba kita bantu untuk kita tentukan. Ya sekaligus ya mungkin karena ini di media sosial disiarkan, kita juga mengundang kepada kawan-kawan ide atau gagasan untuk mengagendakan konsolidasi, atau kalau tadi kawan Boy mengusulkan konferensi gerakan rakyat lagi. Nah, kita coba lagi. Jadi kita gagal, kita coba lagi, gagal coba lagi. Terus ya sampai terbentuk, sampai menang. Sampai kekuatan yang dicita-citakan oleh kawan-kawan, yang diimpikan kawan-kawan itu ya benar-benar bisa terwujud. Tadi juga disampaikan apakah perjuangan atau gerakan perjuangan kita ke depan ini, perspektif kita katakanlah soal ideologi itu mau seperti apa, karena katanya nggak menyinggung soal sosialisme. Tapi kan kalau di kelompok gerakan rakyat kan juga banyak ya yang punya maksud atau punya cita-cita gitu kan. Tapi justru mungkin kita juga di situ kita nggak pernah bisa berjuang bareng bersama, jadi kita malah kotak-kotak sektarian gitu. Nah, barangkali yang soal-soal itu kita bisa kesampingkan, tapi tujuan besar bagaimana membangun gerakan rakyat ya, untuk memenangkan perjuangan-perjuangan dari kebijakan-kebijakan yang buruk tadi, itu justru yang harus dinomorsatukan. Hal-hal lainnya saya pikir kita bisa mendiskusikan lebih lanjut ya di dalam forum-forum besar tadi. Selanjutnya tadi saya agak tergelitik juga soal kasus Budui. Budui kan belum berserikat, ya, belum berserikat, tapi dia melakukan katakanlah pengaduan itu, ya, kemudian dikriminalisasi. Tapi di kemudian hari, akhirnya teman-teman serikat yang memberikan dukungan solidaritas. Saya ingin menunjukkan kepada kawan-kawan bahwa serikat itu penting buat kaum buruh. Jadi kalau tidak berserikat justru itu lemah. Siap. Makanya kaum buruh yang dia merasakan ada penindasan, ada hak-haknya tidak diberikan, segera membentuk serikat dan bisa berjuang bersama-sama. Kawan-kawan juga bisa berafiliasi dengan serikat-serikat buruh yang lain, karena sekarang ini ada 21 konfederasi. Iya. Konfederasi nasional, konfederasi serikat buruh di nasional itu ada 21. Federasinya 130-an lebih sekarang. Belum serikat-serikat buruh tingkat perusahaan. Tapi jumlah angkatan kerja di Indonesia juga banyak. Karena sekarang sudah di atas 134 juta. Iya. Angkatan kerja. Jadi ada yang buruh yang bekerja di sektor formal maupun informal. Tapi yang kerja formal itu kan menurut Kementerian Ketenagakerjaan ada kurang lebih 59 juta. Itu pun yang berserikat datanya memang beda. Kalau Kemnaker itu menyampaikan jumlah yang berserikat itu masih di bawah 55 juta. Masih di bawah 5 juta. Tapi kalau BPS itu kurang lebih ada 20-an juta yang berserikat. Itu memang beda beda data. Tapi kami yakin, kami juga optimis ya, kawan-kawan yang belum berserikat karena dengan tadi kebijakan dari pemerintah, sistem yang makin buruk tadi, harusnya ini yang menjadi pemicu membangun kesadaran dari kaum buruh untuk segera berserikat. Dan kawan-kawan di kelompok lain, gerakan rakyat yang lain, selain buruh, ya, ada tadi disebutkan ada kaum tani, ada nelayan, miskin kota, dan lain sebagainya. Saya pikir forum-forum diskusi ke depan ini kita sangat terbuka luas. Karena memang kita
di gerakan buruh bersama rakyat atau gebrak itu juga membuka ruang seluas-luasnya untuk melakukan konsolidasi. Kira-kira begitu. Oke, terima kasih Bung Sunan. Dan mungkin langsung ke Mede, kasih Mede. Untuk aksi Mede, gerakan buruh bersama rakyat, kita bersepakat kita akan melakukan aksi turun ke jalan. Dan kita menyerukan kepada aliansi-aliansi di daerah juga agar semua aksi turun ke jalan. Jangan terilusi atau terjebak dengan rayuan dari pemerintah dan aparat untuk aksi 1 Mei dengan acara lomba-lomba atau acara atau media fiesta. Jadi semua harus turun ke jalan karena banyak kebijakan yang merugikan kaum buruh. Untuk gebrak akan aksi di titik kumpul di Duku Atas Jalan Sudirman. Kita akan rute Bundaran HI dan saya nggak tahu nanti di Istana Negara apakah memungkinkan atau tidak. Maksudnya dihadang atau tidak. Jadi tanggal 1 Mei kita akan bersama-sama dan kita bersepakat dengan kawan-kawan ASB juga kemarin, Aliansi Aksi Serikat Buruh, kita akan aksi bersama, akan turun bareng kira-kira begitu. Terima kasih.